Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aditya Maharani Pulaga dengan NIM 2300029208. Saya dari Halaman 2 dengan PJ dosennya yaitu Ibu Fatma dan PJ asisten labnya yaitu Mbak Tika. Pada video kali ini saya akan membuat langkah-langkah pembuatan peta persebaran kasus DBD di Kota Yogyakarta berdasarkan kecamatan tahun 2020. Baik teman-teman, jadi di layar ini sudah ada QGIS, di mana QGIS ini dipakai untuk pembuatan peta dalam video kali ini. Pastikan teman-teman sudah mendownload dan juga menginstal aplikasi QGIS pada desktop ataupun laptop yang digunakan untuk pembuatan peta. Pertama, untuk membuat peta, pastikan kita telah mendownload petanya ya teman-teman di laptop ataupun desktop. Kemudian kita klik Add Vector Layer, kita klik Browse. Nah, ini adalah peta-peta yang ada pada materi Usualis untuk praktikum SIK. Kemudian kita pilih yang SHP. Type-nya ini kita ubah menjadi SHP dengan cara mengklik atau men-checklist bagian SHP file. Kemudian untuk peta kota Jogja sendiri berkode 3471 sehingga kita memilih file dengan tipe 3471 dan poly SHP. Sehingga kita klik pada file ini. Kemudian kita klik open. Terus kita klik open lagi. Dan kita klik OK. Nah, di sini peta dari kota Yogyakarta sendiri sudah muncul ya seperti ini. Kemudian untuk kodenya bisa kita ubah namanya menjadi Kota Yogyakarta. Untuk rename peta ini bisa klik kanan, kemudian kita klik rename, kita ganti menjadi Kota Yogyakarta. Nah, seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan atau menampilkan kecamatan pada Kota Yogyakarta ini dengan cara klik kanan, kemudian kita buka pada Properties. Terus kita di label, yang bagian label dash layer ini kita checklist. Kemudian pada bagian sebelahnya ini kita cari kecamatan. Kemudian kita juga cek pada text buffer ini ya teman-teman. Nah, setelah ini kita klik apply, baru kita klik OK. Pastikan teman-teman mengklik apply baru klik OK ya. Kemudian setelah ini sudah muncul semua kecamatan yang ada pada Kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya itu kita harus menambahkan jumlah kasus atau banyaknya penderita DBD per kecamatan pada Kota Yogyakarta. Itu kita klik pada Kota Yogyakarta ini, klik kanan. Kemudian kita open attribute table. Nah, bentar. Bentar ya teman-teman. Kita akan pindah ke bagian tab open attribute table ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk kasus atau jumlah penderita DBD pada kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta itu sudah diinput. Nah, untuk cara penginputannya itu gimana sih? Teman-teman bisa klik pensil kuning yang ada di pojok kiri. Kemudian nanti pada pojok kedua paling akhir ada kolom. Nah, ini bisa ditambahkan mungkin untuk name-nya kayak kasus DBD atau jumlah penderita DBD. Terus untuk width-nya ini diubah menjadi 3. Karena itu menjelaskan terkait dengan jumlah atau satuan angka pada kasus ini. Misalnya 300, misalnya 42, seperti itu. Terus nanti bisa OK agar kolomnya itu akan muncul ya teman-teman. Kemudian setelah sudah di ini, klik simpan di sini. Sehingga kasus penderita DBD itu akan tersimpan ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke peta tadi. Nanti sudah muncul ini ada karena kita tadi sudah memasukkan kasus atau banyaknya jumlah penderita DBD per kecamatan.
Nah, setelah itu kita klik kanan untuk membagi peta ini sesuai dengan banyak atau tinggi, sedang, rendahnya penderita kasus DBD-nya ya teman-teman. Klik kanan, kemudian kita buka di Properties, kita klik pada bagian Style. Nah, di Style ini juga bisa mengubah warna dari peta ini ya. Misalnya di bagian Color nih kita mengubahnya warna ungu gitu. Nanti bisa klik OK, terus di Apply. Nah, petanya berubah menjadi warna ungu ya teman-teman. Terus nanti untuk pembagian tadi sesuai dengan banyaknya kasusnya itu kita klik pada bagian style juga, tapi di bagian single simbolnya ini kita ubah menjadi graduated. Nah, untuk kolomnya ini kita karena harusnya pembagian atau peta persebaran ini menyesuaikan ke banyaknya kasus, jadi kita memilih jumlah penderitanya itu atau jumlah kasusnya ini yang tadi kita namakan di atribut label itu. Terus untuk classesnya ini 5 karena akan kita bagi menjadi 5 tingkatan, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan juga sangat tinggi. Terus untuk bagian color range-nya ini bisa dipilih mau warna 2 warna, 3 warna, menyesuaikan teman-teman. Terus misalnya di sini kita pilihnya warna biru ya teman-teman. Nanti habis itu kita akan mengklik pada classify ini sehingga tingkatannya itu akan muncul. Nah, seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita akan mengubah namanya dari yang kode-kode ini menjadi sangat rendah, menjadi tinggi, menjadi sedang, seperti itu ya. Untuk cara pengubahan namanya itu cukup diklik sampai biru, terus klik 2 kali, nah terus langsung diketik misalnya sangat rendah. Terus yang tingkatan ininya diklik lagi 2 kali, terus berubah menjadi rendah. Nah, itu semua dilakukan sampai semuanya udah selesai dinamai ya teman-teman. Nah, ini jadi sedang, terus yang ini klik sampai biru, terus klik 2 kali, nah terus jadi tinggi, terus yang ini juga sangat tinggi. Nah, setelah selesai seperti ini, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, pada petanya langsung berubah warnanya menyesuaikan banyak atau tinggi rendahnya kasus DBD pada kecamatan-kecamatan yang ada di kota Yogyakarta ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk ke kanvas atau ke layout peta ya teman-teman. Kalau untuk masuk ke kanvas atau layout peta, kita klik project yang ada pada pojok kiri ini, kemudian kita pilih new print composer. Nah, di sini akan muncul titel atau judul dari kanvas ini. Kita tulis peta kasus DBD Yogyakarta. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Sebentar. Kita pindah dulu dari tab tadi ke tab kanvasnya. Jadi di sini kita akan mengisi layout peta, di mana layout peta ini dapat membantu kita untuk membuat peta itu terlihat lebih informatif. Pertama kita mengisi petanya terlebih dahulu. Jadi bisa dengan mengklik bagian yang ini, yang tulisannya Add New Map. Diklik, kemudian ditarik kursornya. Ini kita mengukur seberapa besar petanya itu mau kita buat ya teman-teman. Nah, jika nanti petanya jauh seperti ini, kita bisa mengklik move item ini, kemudian kita naikkan, terus kita bisa zoom juga. Nah, bisa di zoom out lagi. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi menyesuaikan teman-teman. Lalu itu, nah, petanya udah ada, kemudian kita bisa lanjut masuk ke judulnya terlebih dahulu. Untuk judul bisa dengan klik ini, klik new label, kemudian kita tarik kursornya di bagian sini. Nah, ini ya, terus jenisnya ini dihapus, terus dikasih judul peta, perubahan, kemudian kota Jakarta,
Plus, hmm, kecamatan, di sini pada bagian font, jadi font ini bisa kita ubah ya teman-teman. Kita pakai font yang paling aja. Jadi di sini bisa diganti. Terus untuk fontnya kita menyalakan atau enggak Arial, boleh di bold semuanya teman-teman. Kemudian misalnya itu mungkin gede boleh. Terus kita klik OK, nanti akan seperti ini. Untuk letak ini kan kurang ya teman-teman, jadi bisa di bagian ini alignment, terus bisa di center ini, terus vertikalnya juga bisa di middle atau di tengah, itu jadinya seperti ini. Kemudian setelah judul kita bisa menambahkan gambarnya ya atau skalanya. Ini kalau untuk skala ini kita cuma perlu mengklik pada bagian di bawah peta seperti ini. Nah, terus bisa teman-teman atur mau di atas atau di bawah. Kalau skalanya sudah, mungkin kita bisa lanjut menambahkan legend atau keterangannya pada bagian pojok kiri add legend. Klik terus kita klik kursor juga, dan nah untuk bagian legend ini nanti pada bagian titelnya ini atau judulnya itu diganti dengan keterangan. Terus bisa diatur kan mau di sebelah mana dan bagaimana ukurannya. Oke. Terus ini kan sudah ada judulnya, sudah ada skala, sudah ada nama. Nah sekarang kita ke bagian pemataannya. Nah pemataannya ini bisa dengan bagian image. Image-nya diklik terus kursornya di atas pemataannya. Jadi ini. Terus nanti untuk pojok kanan di bagian search direction-nya diklik. Terus ditunggu sampai gambar-gambarnya ini muncul. Nah, kemudian kita mencari arah matanya yang ada tulisan north-nya. Ini seperti ini. Terus kita, nah sudah muncul ya teman-teman. Kemudian selain itu kita juga perlu menambahkan logo instansi. Nah kita untuk menambahkan logo instansi masih sama, pakai add image, diklik, kemudian disesuaikan lokasinya dan seberapa besar logonya. Ini kita tarik kursornya, terus di titik 3 ini pada bagian pet diklik, kemudian kita mengklik logo UAD, terus open, nanti akan bisa seperti ini. Nah, untuk memudahkannya pada placement ini diklik bagian middle, nah dia akan seperti ini. Kemudian kita menambahkan nama kita, nama pembuatnya, terus logo, terus ditarik kursornya di sebelah sini, kemudian ganti nama kita. Menjadi di tengah, terus center, teksturnya bisa kita ubah ya teman-teman. Mungkin bisa di bahasa Inggris, cuman tulisannya akan besar itu. Terus untuk tata letak ini bisa diatur semaunya kita ya teman-teman. Mau di bawah, mau di atas, itu bebas memungkinkan teman-teman diatur kayak gimana. Kemudian untuk bagian background ini bisa diganti warnanya ya teman-teman. Jadi digantinya itu pada pojok kanan ini ada bagian composition, terus ada page background, change, itu bisa memilih di color ini, mau warna ungu, mau warna biru, itu bisa ya teman-teman.
Mungkin kita membandingkan sesuai dengan fakultasnya kesehatan masyarakat, yaitu warna ini. Terus klik OK, oke lagi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kan ada bagian putih-putihnya ya di belakang atau backgroundnya dari tulisan-tulisan atau petanya. Untuk menghilangkannya itu kita klik pada bagian tulisan itu, terus di item properties ini kita geser ke bawah sampai background ini di unclick. Nah, ini kayak gini. Terus itu juga dilakukan sama buat yang ini, biar background putihnya tuh nggak ada. Geser ya. Mungkin untuk petanya persebaran kasus di Kota Yogyakarta berdasarkan kecamatan pada tahun 2022, mungkin kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk cara penyimpanannya nanti pada komposernya diklik, kemudian bisa memilih mau ekspor as image, ada ekspor as PDF, dan juga ekspor as SVG. Nah, biasanya kita menyimpannya itu untuk image, jadi bisa klik ekspor as image, kemudian kita pilih bagian mana mau disimpan di file sebelah mana, misalnya di dokumen, di running, terus kita pilih untuk filenya misalnya peta, terus TBD ini Jakarta, terus kita klik save. Otomatis untuk file ini sudah tersimpan ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk video kali ini yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila yang bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.